Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah, Rabb semesta alam, yang sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya dan juga hidayah, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama melanjutkan belajar, ya ibu-ibu ya, thalabul ilmi. Shalawat dan juga salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya yang istiqomah ittiba kepada ajaran-ajaran beliau, sehingga insya Allah kita semua menjadi umatnya yang nanti berhak memperoleh syafaatnya di yaumul akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas atau mendiskusikan tentang waktu, ya, karena waktu merupakan harta yang mahal, ya, dalam kehidupan kita semuanya, sehingga semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti berhasil atau sukses di dalam mengelola atau memanfaatkan waktu. Baik ibu-ibu, kita akan melanjutkan tentang pembahasan tentang waktu yang insya Allah sangat bermanfaatnya untuk kita. Jadi karena pentingnya waktu, maka Allah mengabadikan waktu itu dalam surat yang mungkin kita semuanya sudah hafal, yaitu dalam surat Al-Asr, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, jadi dalam surat Al-Asr ini Allah mengingatkan kepada kita dengan wal 'asr. Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu, demi waktu, demi masa. Di situ dilanjutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu akan merugi. Dan ada kelanjutannya di ayat yang terakhir, illa, ada illa, kecuali illalladzina amanu, yaitu supaya seorang muslim atau manusia itu tidak rugi, maka dia harus melakukan amalan-amalan. Yang pertama adalah beriman. Jadi sebagai seorang muslim, supaya tidak rugi atau beruntung atau sukses, maka harus memiliki iman, iman kepada Allah, dengan misalnya dengan menjalankan perintahnya, ya, menjaga sholat 5 waktu, ya, menjalankan puasa, dan juga amalan-amalan lain yang itu merupakan bentuk dari iman kepada Allah. Kemudian wa'amilus sholihat. Iman itu dibuktikan dengan beramal baik atau beramal sholih. Ya, jadi kalau dia mengatakan saya beriman kepada Allah, maka bentuknya apa? Bentuknya adalah dia mengabdi kepada Allah dengan sholat. Bentuknya apa lagi? Yaitu dia berbuat baik kepada sesama, misalnya bersedekah, ya, atau berbagi rezeki, ya, atau berbagi ilmu, ya, itu juga bentuk amal kebaikan. Atau misalnya kalau kaitannya dengan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, ya, tidak nyampah, tidak mengotori lingkungan, tidak mengotori sungai, atau mungkin kalau piknik tidak meninggalkan sampah di tempat piknik. Kemudian yang terakhir adalah saling menasihati dalam kebenaran atau hak, ya. Jadi hal yang hak atau benar itu memang diantara kita, ya, itu harus ada yang saling mengingatkan. Mungkin kalau kita di rumah, kita sebagai seorang istri diingatkan oleh suami, atau juga suami juga diingatkan oleh istri. Misalnya sudah terdengar azan, ibu ayo sholat, ya. Atau mungkin kita dengar azan sudah sholat, suami kita belum sholat juga mengingatkan, ayo pak sudah azan sholat. Kemudian menasihati dalam hal kesabaran. Jadi sebenarnya hidup kita itu ibu harus berlandaskan sabar. Kalau nggak sabar, ya mungkin bisa kecewa, atau mungkin
bisa stres, atau kalau parah bisa bunuh diri. Dan insya Allah sabar ini sebagai senjata kita sebagai seorang muslim. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadi minta tolong kamu dengan sabar dan sholat. Insya Allah ya, kalau kita itu sabar, maka diri kita itu akan ditolong oleh Allah melalui sholat itu, yang awalnya mungkin sedih jadi menjadi sedihnya berkurang, yang awalnya itu lemah gitu ya, maka Allah akan menguatkannya. Awalnya merasa kurang gitu ya, maka Allah akan memberikan kecukupan. Sehingga itulah ibu-ibu, dengan waktu yang kita miliki, supaya kita akan tidak husrin, tidak rugi gitu ya, maka kita tadi menjaga iman, kemudian beramal kebaikan, beramal solih, dan yang terakhir adalah kita saling nasihat menasihati dalam hal yang benar, yang hak, dan juga nasihat menasihati untuk dalam hal kesabaran. Demikian ibu-ibu apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat nih untuk minimal untuk diri saya sendiri dan juga untuk ibu-ibu semuanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil mengatur waktu dan juga menjadi hamba Allah yang tidak rugi atau beruntung baik di dunia dan juga di akhirat. Saya akhiri, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.